Oke, silakan Kak. Dan selamat pagi untuk yang di Indonesia. Senang sekali lagi kita dapat bertemu kembali dalam acara pembahasan Sabat kita pada malam yang indah ini. Kita sudah melewati hari Sabat yang suci dan kita sudah mendapatkan berkat sepanjang hari Sabat. Baiklah, kita akan segera mulaikan acara kita. Mari saya undang kita semua berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, tidak putus-putusnya kami datang kepadamu mengucap syukur atas pimpinanmu. Kami akan memulai lagi pekabaran mengenai pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Tuhan kami dapat mendengarkan dengan baik dimanapun kami berada, yang dapat mendengarkan acara ini. Kami memperoleh berkat dan Roh Suci-Mu selalu menjadi bagian kami. Begitu juga pendeta muda Tulus Nenggolan yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi dia, agar dia dapat membawakan dengan baik. Dan semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami peroleh berkat dan nama-Mu dipuji dan besarkan. Tuhan bantu kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dengar dan sempurnakan doa kami dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam semuanya yang berada di Amerika dan selamat pagi di Indonesia. Pelajaran kita pada saat ini saya akan share pelajaran sekolah sahabat kita. Ini adalah bagian pendahuluan. Raja Damai yang mulia. Minggu ini kita akan belajar tentang yang temanya adalah Raja Damai. Dan ayatnya ini adalah ayat inti hampir setiap hari Natal. Kita sering dengar ini khotbahnya kalau di acara-acara Natal di gereja-gereja. Kita baca sama-sama dulu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikannya untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai. Yesaya 9 ayat 5. Kenapa saya memberikan ini warna kuning? Saya akan coba memberikan sedikit penjelasan tentang ayat ini. Seorang anak telah lahir. Saya beri garis bawah ini warna kuning karena ini berhubungan sekali. Seorang anak yang lahir itu harus berhubungan dengan lambang pemerintahan. Dia adalah seorang disebut namanya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Artinya ini berhubungan sebuah kelahiran. Kelahiran seorang bayi yang spesial. Bahkan dalam Bible komentari katakan, arti seorang anak yang lahir ini bicara tentang sebuah prince. Prince itu adalah sebuah pangeran, calon putra mahkota, calon raja. Kalau dalam bahasa Inggrisnya di dalam Yesaya 9 ayat 6, di sini dibilang Raja Damai. Prince of Peace kalau dalam bahasa Inggrisnya. Berarti anak ini calon raja putra mahkota yang akan lahir. Prince of Peace yang akan lahir di dunia ini. Jadi dia adalah lambang pemerintahan. Seorang calon putra mahkota itu adalah lambang pemerintahan, penerus kerajaan, pemimpin raja berikutnya. Dan dia adalah penasehat aja, wonderful. Penasehat yang luar biasa, yang dapat memberikan nasihat di luar nalar manusia. Kenapa dia bisa dikatakan penasehat ajaib? Karena kenapa dibilang nasihat yang luar biasa? Karena apa? Dialah pencipta kita. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dialah pemilik damai itu sendiri. Raja damai yang mulia. Kita akan pelajari dalam minggu ini. Betapa pentingnya kita memiliki Raja damai itu bukan hanya dalam kata-kata kita, tapi dalam kehidupan kita dengan bagaimana kita berkatakan kita selalu mengasihi Yesus, kita mau Yesus hidup dalam kehidupan kita, seringkali itu hanyalah sebuah kata-kata dalam kehidupan kita. Namun sangat penting ternyata kita memiliki ini semua di dalam hati kita. Dalam kehidupan kita. Kita lihat kenapa sampai pentingnya
Yesus itu dalam kehidupan kita. Dr. Robert Oppenheimer yang mengawasi pembuatan bom atom pertama berdiri di hadapan Komite Kongres di Amerika Serikat. Mereka bertanya kepadanya, apakah ada alat pertahanan yang dapat melawan senjata itu? Pasti ada. Ilmuwan fisika itu menjawabnya. Itu adalah, pas dia jawab, kata, itu adalah semua ingin dengar. Semua para waktu itu Komite Kongres di Amerika Serikat ingin dengar siapa yang bisa melawan bom atom yang terbaik yang mereka akan ciptakan ini. Siapa? Apa? Senjata apa? Senjata apakah yang bisa melawan itu? Dr. Oppenheimer menatap semuanya dengan terdiam dan dia berkata kepada mereka semua dengan lembut. Apa yang bisa melawan? Hanya satu kata. Damai. Peace. Kenapa? Kenapa harus damai? Damai adalah mimpi yang sulit dipahami oleh umat manusia. Kenapa itu mimpi? Damai itu adalah mimpi yang sulit dan susah diwujudkan. Karena bagi manusia, mereka selalu mengambil pilihan-pilihan mereka untuk merasakan damai berdasarkan pemikiran mereka. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bagi seorang raja atau seorang pemimpin, damai itu adalah pada saat mereka bisa menaklukkan kerajaan lain dan tunduk di bawah dia. Jika itu sudah terjadi seperti itu, maka damai akan terjadi. Makanya banyak pemimpin katakan dari para pemimpin atau raja dulu mengatakan apa? Kemenangan dari sebuah kerajaan dalam perang itu adalah apa? Yang dapat menciptakan apa? Damai itu sendiri. Apakah benar seperti itu? Nah, lihat apa yang terjadi. Diperkirakan bahwa sejak permulaan sejarah dunia ini hanya mengalami masa damai selama berapa? 8%. Kenapa? Karena pikiran manusia itu adalah ingin apa? Menaklukkan dan apa? Berusaha menyandera atau merampas hak orang lain. Selama tahun-tahun ini paling sedikit ada 8.000 perjanjian telah dilanggar. Ya, kenapa bisa melanggar perjanjian? Hanya satu, karena hati manusia itu adalah tidak memiliki rasa puas. Baru mau dapat ini, dia harus dapat yang satu lagi, dapat yang lain. Sehingga untuk timbulnya damai itu adalah sangat apa? Riskan, sangat tidak mungkin. Karena hati manusia yang rakus, hati yang manusia ingin berkuasa. Kalau kalah dia akan menentang. Kalau yang menang akan menindas. Makanya selama tahun-tahun ini paling sedikit hanya 8.000 perjanjian telah dilanggar ya. Mereka buat perjanjian hanya di atas kertas. Kenapa di atas kertas? Karena sebenarnya tidak ada perdamaian yang sesungguhnya. Semua perjanjian itu hanyalah untuk kepentingan sesaat. Dan habis itu mereka buat strategi untuk saling mengalahkan lagi. Setengah abad berikutnya setelah Perang Dunia Pertama berakhir, yang seharusnya menjadi perang yang mengakhiri semua perang, hanya ada 2 menit damai dari setiap tahun, 1 tahun dalam perang. Lihat, setengah abad berikutnya setelah Perang Pertama 1 berakhir, semestinya Perang 1 itu adalah Perang Dunia Pertama itu adalah apa? Perang yang terakhir untuk mengakhiri semua perang. Ternyata tidak, ada Perang Dunia Kedua. Ada perang-perang berikutnya. Tidak ada di dunia ini apa? Sepertinya tidak ada waktunya berhenti apa? Untuk berperang. Kenapa seperti itu? Bahkan PBB yang membawa nama misi perdamaian, setiap kali ada perperangan, apakah mereka bisa menjalankan misinya? Tidak. Kenapa? Karena bukan salah PBB-nya yang tidak bisa mendamaikan, tapi masalahnya apa? Semua karena apa? Hati manusia yang apa? Yang rakus, yang tidak bisa menahan diri, menahan emosi, dan ingin menaklukkan. Ingin menaklukkan, menjatuhkan yang lain. Pada tahun 1895, Alfred Nobel
penemu dinamit, menyediakan sebuah dana untuk menjadikan hadiah bagi setiap orang yang dapat memberikan kontribusi yang istimewa kepada perdamaian. Bayangkan seorang penemu dinamit membuat apa? Membuat suatu memberikan hadiah untuk yang memberikan kontribusi untuk apa? Kepada perdamaian. Tapikah di tahun apa yang terjadi? Di tahun-tahun terakhir bahkan pemenang hadiah Nobel perdamaian terlibat dalam konflik yang penuh dengan kekerasan. Sangat disayangkan. Orang penerima hadiah Nobel sendiri berakhir dengan apa? Terlibat dalam apa? Konflik yang penuh dengan apa? Kekerasan. Kenapa seperti itu bisa terjadi? Karena ini. Karena di dalam hati manusia tidak memiliki damai di dalam dirinya sendiri. Bahkan manusia sendiri tidak memiliki rasa apa? Rasa apa? Tidak pernah berdamai dengan dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa manusia tidak memiliki rasa damai dengan dirinya sendiri? Karena dia belum berdamai dengan dirinya sendiri. Pada saat manusia itu tidak berdamai dengan dirinya sendiri, damainya tidak ada damai di dalam hatinya. Bagaimana kita supaya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Kita harus memiliki juru damai. Kita tidak bisa lari kepada kita punya lawyer yang dapat bisa memenangkan kita punya segala perkara. Kita tidak bisa lari kepada seorang pemimpin biasa yang bisa membela perkara kita dalam setiap permasalahan kita. Kita tidak bisa lari kepada harta kita, uang kita untuk memberikan apa? Membeli kata damai dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa lari kepada penjagaan yang begitu luar biasa, tembok-tembok yang tinggi untuk memberikan damai di dalam hati kita. Kenapa? Kenapa? Semuanya itu yang dunia tawarkan kepada kita supaya ketenaran, kehebatan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, kepintaran tidak dapat melindungi kita dan memberikan rasa damai di dalam kehidupan kita. Seorang presiden pun belum tentu memiliki rasa damai. Pemimpin politik pun tidak memiliki rasa damai. Tapi orang biasa bisa memiliki damai. Dengan cara apa? Hanya satu. Kita harus memiliki raja damai di dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki Yesus itu di dalam kehidupan kita. Juru damai yang dapat memberikan kepada kita nasihat. Juru damai yang adalah Allah yang perkasa. Juru damai yang dapat menyelesaikan permasalahan kita. Bahkan dapat melindungi kita dari rasa pelajaran tadi pagi, dari dapat membuat kita melepaskan diri kita daripada rasa-rasa takut dan rasa bersalah kita. Kenapa? Lawyer kita tidak dapat bisa melepaskan kita daripada rasa bersalah walaupun kita bisa menang perkara. Seorang pemimpin pun, presiden pun, atau siapapun tidak bisa memberikan rasa damai walaupun dia bisa melindungi kita dengan tentara-tentaranya. Harta kita tidak ada bisa memberikan kesenangan dan ketenangan. Walaupun kita bisa beli apapun dengan apa yang kita miliki. Uang kita tidak dapat memberikan kepada kita kepuasan. Walaupun kita bisa sanggup memiliki apapun yang kita punya dengan uang. Jadi dengan apa yang kita bisa peroleh? Jika Yesus hadir di dalam hati kita, hanya Dia yang sanggup memberikan kepada kita kedamaian itu. Nah, ayat inti kita itu menekankan kelahiran Yesus dalam kehidupan hati setiap manusia. Pertanyaannya, apakah Yesus sudah lahir dalam hati kita pada saat ini?
Raja Damai itu. Pangeran Prince of Peace itu sendiri. Apakah dia telah lahir dalam kehidupan kita? Itu adalah sebuah pertanyaan yang dapat kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah kita memiliki damai? Dan itu akan kita lihat dalam pada saat kita melangkahi minggu-minggu bekerja kita. Dan biarlah ini semua dapat menjadi kekuatan kita untuk melewati minggu-minggu bekerja kita, sehingga kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin, terima kasih. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan yang kita bisa bawakan bersama, kami persilakan. Mungkin ada tambahan dari Ketua Angli atau Ketua Rituan, pertanyaan atau tambahan yang ada di live stream deh, ada tambahan atau pertanyaan? Nggak ada tambahan dari live stream. Mungkin Penita Mundariki Da Costa mau tambahkan something? Baiklah, kalau tidak ada untuk sekarang, kita akan masuk dalam doa dan kesaksian bagi saudara-saudara yang mempunyai doa yang akan kita atau kesaksian yang akan kita bawakan di dalam doa, kami persilahkan. Mungkin saudara-saudara yang di Zoom ada yang kita akan doakan selain yang kita selalu doakan bersama. Kalau ada bisa mengangkat tangan, atau yang ada di live stream. Ada yang di live stream, Dek? Belum ada dari live stream, tapi itu Tante Shana, silahkan Tante Shana. Jangan. Terima kasih kesempatannya. Saya cuma mau menambahkan doa-doa yang kemarin. Seperti Bapak Carlo, ada lagi tambahan Bapak Bambang Hadibowo. Sakit juga. Kebetulan dia istrinya sudah meninggal, tinggal anak 2 laki-laki. Tolong didoakan juga supaya anak-anak juga bisa merawat dengan penuh kasih sayang atau kesabaran. Dan yaitu tambahannya. Dan Victor. Oh ya, Victor. Ketiga-tiganya itu ponakannya Tante Yulin soalnya. Oke. Ya. Terima kasih untuk doanya. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi yang akan kita doakan. Om Anggi ada. Terima kasih, In. Tolong tetap didoakan keluarga besar Soputan. Tadi juga istri saya barusan hubungi mereka, jadi berikan kekuatan kesaksian kepada mereka. Mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita layangkan mereka boleh mengenal dan menerima kebenaran. Dan juga tolong doakan Jemaat Fisdah, program-program kita yang kita rencanakan untuk dilaksanakan di tahun 2021 ini. Baik daripada penginjilan ataupun juga dari ministry kita, semua yang kita lakukan. Ya, itu boleh terlaksana dengan baik, gunaannya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ya. Terima kasih. Kita akan terus doakan. Masih ada lagi yang kita akan mendoakan bersama? Kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama-sama dan doa akan dibawakan oleh Saudara Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, pada malam hari ini kami datang kepada mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan,
atas berkat perlindungan-Mu yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini, khususnya di hari Sabat yang indah ini. Kami telah melewati Sabat-Mu ini ya Tuhan, dan kami merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kami dapat mempelajari firman Tuhan yang begitu indah melalui pelajaran sekolah Sabat, khotbah, dan pada malam hari kami ini sudah diingatkan kembali untuk menyadari dalam hidup kami membutuhkan Engkau ya Tuhan, untuk selalu hidup di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat berjalan hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Bapa Surgawi, pada malam hari ini sebelum kami menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu Engkau mengampuni segala dosa kami, sehingga berkat-berkat-Mu tidak terhalang terhadap kami. Khususnya pada malam hari ini, terus kami selalu mendoakan ya Tuhan, saudara-saudara kami yang kurang sehat dan dalam pemulihan, seperti Kak Christine dan Tante Lili, ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyertai mereka, penjagaan-Mu sama Kau berikan kepada mereka. Kami selalu juga mendoakan Om Joni Kauan dan Om Lumenta, ya Tuhan. Dan juga Om Glenn, Om Carlo, dan Om Hardo Susilo, ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyertai mereka, ya Tuhan. Engkau berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka, Engkau lawat mereka, Engkau berikan penyembuhan dan pemulihan yang berasal dari surga. Pada saat ini ya Tuhan, kami selalu mendoakan Danes tanggalnya Tuhan. Tuhan, Engkau adalah pencipta dunia ini. Engkau adalah pemilik kehidupan. Engkau dapat memulihkan orang dan dapat membangkitkan orang bahkan dari kematian sekalipun. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan dia dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau dapat memberikan yang terbaik dalam kehidupannya ya Tuhan. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupannya ya Tuhan, pada saat dia dan suatu saat nanti ya Tuhan, itu adalah keputusan-Mu dan itu adalah yang terbaik baginya dan bagi kami semua ya Tuhan. Pada saat ini ya juga kami Tuhan mendoakan Alden Syahotang ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu selalu menyertai dia ya Tuhan, penjagaan-Mu yang bersama-sama dengan dia, dan pemulihan yang berasal dari surga Kau akan berikan kepadanya, dan biarlah semuanya ini hanyalah untuk kepujian bagi nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga selalu mendoakan Tante Yeni Ransun, Tante Nita Pando ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau perhatikan mereka ya Tuhan. Kami tidak tahu keadaan mereka pada saat ini, tapi yang pasti ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami, Allah yang mengasihi umat-umat Tuhan, dan selalu memberikan yang terbaik bagi kami sesuai dengan kasih kemurahan-Mu saja ya Bapa. Pada saat ini ya Tuhan, terus kami selalu mendoakan keluarga Manueke, yang Senduk yang ada di Bandung ya Tuhan, dan Ibu Pinondang Syahan Manurung yang ada di Kanada ya Tuhan. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam dunia ini, kondisi dunia saat ini ya Tuhan. Kami telah menghadapi satu pandemik yaitu COVID-19 ya Tuhan. Biarlah Engkau juga melawat mereka, menjaga mereka ya Tuhan. Engkau berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau dapat memulihkan mereka dan memberikan kesembuhan yang berasal dari surga. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami selalu mendoakan Sir Martin Singke ya Tuhan, dalam sakitnya ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu dia adalah pelayan-Mu, Engkau tahu yang terbaik baginya. Dan bila Engkau sangat, hamba-Mu yakin Engkau sangat mengasihi dia ya Tuhan. Dan Engkau akan dapat memberikan yang terbaik dalam kehidupannya ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami selalu mendoakan semua yang para akademis dan juga perawat dan tenaga medis ya Tuhan, khususnya kepada sahabat-sahabat kami, Sherin, Kevin Kantiago, dan juga ya Tuhan, adik hambamu Febriando Nenggolan ya Tuhan, dan Om Didi Sebedius ya Tuhan. Mereka ada di depan ya Tuhan, untuk menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau lipat gandakan penjagaan-Mu kepada mereka ya Tuhan. Dan khususnya untuk Sherin Syahotang ya Tuhan. Engkau dapat memberikan pemulihan secepatnya dalam kehidupannya. Sehingga dia dapat bangkit untuk melayani Engkau. Dan nama Tuhanlah yang permuliakan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga selalu mendoakan keluarga besar Tambingong yang dalam keadaan berduka ya Tuhan. Tuhan, biarlah kasih-Mu menyertai mereka ya Tuhan. Kau berikan penghiburan yang berasal dari surga bagi keluarga besar Tambingong. Dan kami yakin ya Tuhan, Kau akan memberikan yang terbaik baginya ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, Engkau mendoakan Bambang Hadi Bobo ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama dengan dia ya Tuhan.
Biarlah kasih-Mu menyertai dia ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh anggota jemaat Fisdak ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyertai mereka, menyertai kami semua ya Tuhan. Sehingga kami dapat melayani Tuhan dengan yang terbaik ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, khususnya program-program jemaat Fisdak dalam pelayanan ini ya Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami satu persatu umat-umat Tuhan untuk menyemangati kami untuk mengasihi Engkau dan melayani Tuhan. Khususnya pada saat ini ya Tuhan juga kami berdoakan keluarga besar Soputan ya Tuhan yang telah Engkau lawat, Engkau perhatikan mereka, Engkau berikan mereka kekuatan untuk datang kepada Tuhan. Pada saat ini kami selalu mendoakan Indonesia ya Tuhan, biarlah kasih-Mu selalu bersama-sama dengan mereka. Khususnya yang berada di Manado ya Tuhan. Biarlah pemulihan yang berasal dari surga akan memberikan yang terbaik baginya ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan juga kami berdoa ya Tuhan untuk pendeta kami Stephen Pendeta Rantung. Biarlah Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kasih-Mu yang terbaik yang Kau berikan kepada kami seluruh umat-umat Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu dan bersujud sama kami. Amin. Baiklah, terima kasih untuk doanya dan mungkin ada yang terlewati, kita akan doakan lagi pada besok malam di waktu yang sama. Dan acara kita pada malam ini telah selesai. Kita akan berjumpa lagi besok malam di jam yang sama, 7.30 waktu New Jersey, dan kita akan membahas kembali pelajaran sekolah sahabat yang akan dipimpin oleh Pendeta Rantung. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung. Selamat malam dan Tuhan selalu memberkati kita semua. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, ya ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.